Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala ash-shahra ramadhana afdalus shuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan beserta para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Judul kultum yang ingin saya sampaikan adalah 5 perkara yang dapat merusak pahala puasa. Dalam melaksanakan puasa Ramadan, seorang muslim tidak hanya dituntut untuk menjalankan semua kewajiban puasa, tetapi juga harus menjauhi hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa. Sebab banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga, sementara pahala puasanya tidak diperoleh atau sia-sia. Rasulullah bersabda, "Kamil shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atashu." Yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Lantas, apa saja penyebab yang dapat merusak pahala puasa? Yang pertama, berdusta atau berbohong. Hati-hati yang sering berdusta, karena jika seseorang sudah terlanjur berdusta, maka ia akan melakukan kebohongan lain untuk menutupi yang pertama. Oleh karena itu, jika orang berdusta ketika ia berpuasa, maka ibadah puasanya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ghibah atau gosip. Sama halnya kalau kita membicarakan tentang aib atau kejelekan orang lain, ini benar-benar harus kita hindari, karena orang yang menggibah dan yang mendengarkan gibah tersebut sama saja. Jangan sampai kita terlibat dalam menggibah ini, apalagi pada bulan Ramadan. Maka pahala puasa kita akan percuma begitu saja. Yang ketiga, adu domba. Zaman sekarang ini, adu domba bukan hanya sekedar dengan lidah, bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan mulut, tetapi bisa menggunakan jari jemari. Ambil HP, kemudian kita bisa berkreasi untuk membuat adu domba. Bukan hanya satu desa yang bisa kita adu domba, bukan hanya satu kabupaten yang bisa kita adu domba dengan handphone, tapi satu negara, bahkan dunia bisa kita adu domba dengan modal HP. Jangan sampai kita terlibat dalam adu domba sekecil apapun itu, karena pahala puasa kita akan sia-sia. Yang keempat, bersumpah palsu atau ingkar janji. Perbuatan ini sangat dilarang dalam Islam, apalagi bersumpah dan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Islam menggolongkan sumpah palsu dalam 3 dosa yang paling besar. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Imran ayat 77, "Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi thamanan qalilan ulaika ma khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan suka-suka mereka dengan harga yang lebih sedikit, maka mereka tidak mendapatkan bagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, dan tidak akan pula melihat mereka di hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Dan yang terakhir adalah memandang dengan syahwat. Selain lapar dan haus, puasa juga menahan diri dari hawa nafsu alias syahwat. Orang yang mengumbar syahwatnya ketika ia berpuasa, maka
pahala puasanya akan gugur. Salah satu sumber syahwat adalah pandangan mata. Maka dari itu, Islam memerintahkan kita untuk selalu menjaga pandangan mata kita terhadap lawan jenis yang bukan mahramnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mata kita untuk melihat Al-Quran, untuk melihat kekuasaannya, untuk melihat tanda-tanda kebesarannya. Tetapi malah kita gunakan untuk maksiat, kita gunakan untuk mendurhakainya. Bagaimana murka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semoga pada bulan Ramadan ini menjadikan momentum untuk kita semua agar terhindar dari 5 perkara ini. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.